Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, berbagai pergolakan di dalam negeri, sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965. Dalam bab ini akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI, dan pemberontakan G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI berlangsung dengan membawa ideologi agama. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan vested interests. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Ajis. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan Andi Ajis semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KINI atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pasukan ini tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggasjati Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar RI yang berbentuk oleh Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan.